Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Mirati Sugundari Fajaria yang kali ini akan membahas tentang tata niaga produk agribisnis. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari sebagian tugas ujian tengah semester tata niaga produk agribisnis, yang dimana saya akan mengangkat topik tentang pendekatan yang digunakan dalam tata niaga produk agribisnis. Nah, informasi yang saya dapatkan itu berasal dari dua jurnal yang sudah saya review dan akan dibandingkan antara jurnal 1 dan jurnal 2. Nah, kita akan melihat di dalamnya itu ada apa aja yang digunakan oleh kedua jurnal tersebut. Supaya tidak penasaran, maka kita lanjutkan videonya. Jangan kemana-mana untuk melihat video setelah ini. Oke, saya akan menyebutkan jurnal pertama yang saya review itu sebagai jurnal utama dengan judul Sistem Pemasaran Karet Rakyat di Provinsi Jambi dengan Pendekatan Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar. Dan kedua itu adalah jurnal pembandingnya yang berjudul dengan Analisis Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Nah, kedua jurnal tersebut menggunakan pendekatan SCP yang artinya itu Structure, Conduct, dan Performance. Jadi kali ini yang akan saya bahas itu ada 3 poin. Yang pertama itu market structure, yang kedua itu market conduct, yang ketiga itu market performance. Yang pertama adalah market structure. Dari tingkat konsentrasi penjual dan pembeli, jurnal 1 itu menjelaskan bahwa struktur pasarnya itu tingkat konsentrasinya itu atau CR4-nya itu menunjukkan bahwa terdapat 4 perusahaan terbesar yang menguasai 75,70% dari total penjualan karet di Provinsi Jambi. Artinya pasar karet rakyat di tingkat pabrik kram rubber di Provinsi Jambi cenderung berada dalam struktur pasar oligopoli. Sedangkan pada jurnal 2 itu cenderung menunjukkan struktur pasar duopoli karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Yang kedua itu tingkat diferensiasi produk. Jurnal pertama itu menunjukkan bahwa tidak terdapat diferensiasi produk karet dari masing-masing perusahaan, dan jurnal 2 itu tidak terdapat diferensiasi produk cabai dan tidak dapat diolah lagi. Selanjutnya yang ketiga, hambatan keluar masuk. Pada jurnal 1 itu hambatan yang dialami pasar itu menyebabkan terbatasnya jumlah pabrik baru untuk masuk ke dalam pasar dan cakupan pasar yang cenderung dikuasai oleh beberapa pabrik besar. Sedangkan pada jurnal 2, hambatan keluar masuk pasar itu terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti perindustrian, dan terbatasnya persediaan cabai, serta persaingan yang dialami antar pedagang. Hambatan seperti pendistribusian ini karena hanya satu komoditas yang dijual sehingga dan itu sama, sehingga itu menjadi persaingan yang dialami antar pedagang. Selanjutnya, yang keempat itu tingkat pengetahuan pasar. Jurnal 1, petani cenderung sebagai penerima harga atau price taker karena posisi tawar
bargaining position petani lemah dalam proses penentuan harga, sehingga petani ini cenderung tidak dapat menentukan harga. Pada jurnal 2 sama dari kurangnya informasi harga cabai sehingga harga cabai tersebut dibeli rendah dari petani. Selanjutnya ini adalah market conduct. Yang pertama, saluran permasalahan pada jurnal 1, yaitu dari saluran pertama itu petani ke pasar lelang karet ke pabrik. Saluran kedua itu petani ke pedagang pengumpul desa, terus pasar lelang karet dan pabrik. Yang ketiga ini, saluran ketiga petani ke pedagang pengumpul desa, dilanjutkan ke pedagang besar provinsi, dan dilanjutkan ke pabrik. Saluran keempat, petani ke pedagang pengumpul kecamatan, ke pedagang besar provinsi dan pabrik. Yang kelima, ini salurannya sangat pendek, yaitu petani dan langsung ke pabrik. Pada jurnal 2 itu terdapat 3 saluran. Saluran pertama itu dari petani ke pedagang pengumpul, ke pedagang pengecer, dan ke konsumen. Yang kedua, petani kepada pedagang pengepul atau pedagang antar kota, ke pedagang pengecer. Yang ketiga, konsumen. Pada saluran ketiga, itu petani kepada pedagang pengepul antar pulau, selanjutnya ke supplier, dan diteruskan ke hotel. Yang kedua itu ada lembaga pemasaran. Pada jurnal 1 yang terlibat lembaga pemasaran itu ada petani, pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul kecamatan, pasar lelang karet, pedagang besar provinsi, dan pabrik kram-kraber. Yang kedua itu lembaga pemasarannya hampir sama seperti jurnal 1. Yang pertama itu adalah petani, pedagang pengepul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, dan pedagang pengecer. Nah, yang ketiga itu ada fungsi pemasaran. Nah, pada jurnal 1 ini meskipun tidak dijelaskan, tapi dapat diketahui bahwa terdapat fungsi pertukaran, yaitu pembelian dan penjualan dari pengepul dan dari petani, yaitu berupa karet yang dijual oleh petani dan dibeli oleh pengepul. Nah, pada jurnal 2 ini terdapat 3 fungsi pertukaran, terdapat 3 fungsi pemasaran. Yang pertama itu fungsi pertukaran berupa jual beli cabai, yang berupa jual beli dilakukan selama proses pemasaran. Yang kedua itu fungsi fisik berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai di tempat pegudangan dan penyimpanan sebelum cabai dipasarkan baik keluar kota maupun keluar pulau. Yang ketiga ini ada fungsi fasilitas berupa penggradingan atau sortasi dari pengemasan dengan mengelompokkan cabai tersebut berdasarkan kualitasnya. Untuk apa? Untuk bertujuan untuk meminimalkan risiko kerusakan pada cabai sampai pada tempat tujuan. Nah, yang kesekian kebijakan penentuan harga. Yang pada jurnal pertama itu yang menentukan harga itu dari pihak petani, itu yang menentukan adalah pedagang pengumpul. Dari pihak pedagang pengumpul desa ditentukan oleh pedagang besar. Dari pedagang pengumpul kecamatan ditentukan oleh pedagang besar. Dari pedagang besar provinsi itu ditentukan dengan cara tawar-menawar dan ditentukan oleh pabrik. Sedangkan pasar lelang dan pabrik itu proses penentuan harganya itu menggunakan sistem tawar-menawar. Nah, sedangkan pada jurnal 2 itu strategi harga penentuan harganya adalah menggunakan SOP atau Standard Operational Procedure. Harga itu ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi setelah adanya harga. Setelah itu terjadi tawar-menawar antara petani dan pedagang pengumpul sehingga tercapai kesepakatan dari harga jual cabai. Selanjutnya itu ada sistem pembayaran. Pada jurnal 1, sistem pembayaran itu dilakukan
peminjaman dari pedagang pengumpul. Petani akan melunasi pinjamannya dengan hasil penjualan yang dijual oleh petani kepada pengumpul, sehingga petani cenderung sebagai penerima harganya. Nah, pada jurnal 2 itu sistem pembayarannya antara kesepakatan keduanya antara petani dan pengumpul. Namun, pedagang petani bukanlah pihak yang membiayai atau memberikan modal kepada para petani, sehingga kerjasamanya yang dilakukan murni karena keterikatan perjanjian, bukan karena keterikatan pembagian hasil. Jadi, sebelumnya itu antara petani dan pedagang pengumpul sudah melakukan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama. Ketika petani panen, maka dia tuh harus menjual kepada pengumpul, seperti itu. Nah, selanjutnya ini market performers. Di sini sudah tertera ada tabel dari masing-masing saluran. Ini ada harganya, total biaya, margin pemasaran, farmer share. Sama halnya dari jurnal 2 sudah tertera dari margin pemasarannya, farmer share. Nah, selanjutnya margin pemasaran pada jurnal 1. Nah, sistem pemasaran karet terdapat fungsi pemasaran yang dilakukan. Hal ini akan mempengaruhi nilai margin yang diperoleh. Margin pemasaran tertinggi pada saluran 3 yaitu sebesar 58,77% dan terendah pada saluran 5 yaitu sebesar 43,12%. Nah, perubahan nilai produk yang dilakukan oleh setiap pelaku pemasaran akan menentukan perubahan biaya yang dikeluarkan dan akhirnya mempengaruhi dari total margin yang dihasilkan. Sedangkan pada jurnal 2, margin pemasarannya pada saluran pertama itu 3.000, pada saluran 2 Rp5.000 per kilonya, dan pada saluran 3 sebesar 15.000 per kilonya. Margin pemasaran tertinggi berada di saluran 3 karena kualitas cabai yang didistribusikan mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen ini merupakan cabai yang berkualitas baik dan memenuhi standar sehingga harganya cukup mahal. Oke, selanjutnya farmer share. Nah, besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu 50,49% dan saluran pemasaran 2 yaitu 42,33%, saluran pemasaran 3 41,23%, saluran keempat yaitu 41,89%, dan saluran terakhir yaitu 5 sebesar 56,88%, sehingga dapat diketahui bahwa farmer share tertinggi pada saluran 3. Kenapa ini terjadi? Karena dapat diketahui bahwa saluran pemasaran kelima itu adalah saluran pemasaran terpendek, yaitu dari petani dan langsung ke pabrik, sehingga ini dapat menguntungkan petani dan daya beli dari karet ini akan mahal. Nah, pada jurnal 2 ini pada saluran pertama farmer share-nya sebesar 86,96, saluran 2 80% dan saluran 3 57,14%. Farmer share terbesar pada saluran 1 karena terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diterima oleh lembaga pemasaran sebagai penyalur dan mendistribusikan cabai dari produsen ke konsumen. Besarnya biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran yang berbeda. Nah, yang terakhir ini ada integrasi pasar. Pada jurnal 1, dari hasil analisis yang menunjukkan pada jangka pendek terlihat bahwa petani memiliki integrasi yang lemah dengan pasar lelang
karet dan tidak memiliki hubungan integrasi dengan pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul kecamatan, dan pabrik. Nah, dari analisis integrasi pasar vertikal ini baik jangka panjang dan jangka pendek, dapat disimpulkan bahwa petani cenderung menjadi price taker atau menjadi penerima harga. Jadi posisi petani ini dalam menentukan harga sangat lemah. Pada jurnal 2, dari analisis integrasi vertikal ini perubahan harga cabai yang terjadi pada pasar Kintamani disalurkan juga kepada pasar-pasar yang lain di berbagai daerah dengan tujuan pendistribusian seperti pasar Klungkung dan pasar Baturiti, Singaraja, dan Mengwi, sehingga aktivitas perdagangan yang terjadi antara dua pasar atau lebih memiliki korelasi harga. Nah, ini sumber yang saya dapat dari jurnal 1 yaitu jurnal utama, dan jurnal 2 itu sebagai jurnal pembanding. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan saya. Apabila ada salah kata dan ucapan dari saya sendiri, mohon maaf, dan semoga video yang saya share ini akan bermanfaat bagi kalian semua yang melihat dan mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.